bergorong-gorong. Sehingga anak yang pada saat kecil sampai dengan dewasa pun, sampai dengan perjuangan pun merasakan pahit getir, susah, dan lain sebagainya dialami oleh Ganjar. Jika kalau Ganjar terpilih menjadi presiden, pasti beliau akan lebih tegas dan berani untuk melawan korupsi, melawan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Acara hari ini adalah acara pertama berselawat dan doa untuk Derki dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Itu adalah rangkaian utama. Rangkaian kedua adalah mendoakan mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo dijabai menjadi presiden 2024. Hari ini kami selaku bagian daripada ulama Jawa Tengah bisa berkumpul di tempat yang sangat-sangat bagus ini dalam rangka mendukung beliau yang insya Allah diharapkan tahun 2024-2029 itu memimpin Indonesia. Harapan kami karena beliau di Jawa Tengah ini juga sangat intens terhadap para ulama, sangat perhatian para guru. Saya kira tidak akan banyak berubah karena kan nama Ganjar sudah mulai diendus oleh saya kira semua kalangan ya, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan gitu ya. Oleh karena itu nama Ganjar sudah masuk bagian dari skenario koalisi-koalisi yang dibentuk saat ini. Jadi ini sebetulnya deklarasi ini lebih pada penegasan saja, peneguhan saja, dan di dalam banyak kepala atau di dalam banyak skenario Ganjar sudah masuk di dalam skenario itu. Pimpin doa di makam Bung Karno. Tokoh NU buka-bukaan alasan dukung Ganjar. Tokoh NU Ali Masykur Musa memimpin doa relawan Ganjar di makam Bung Karno, Blitar. Dia buka-bukaan mendukung Ganjar sebagai capres di pemilu 2024. Ali Masykur Musa berbaur dengan masa jaringan militan Ganjar Pranowo atau jari tangan saat ziarah ke MBK dengan mengenakan baju koko berwarna putih. Ali memimpin doa di depan pusara sang proklamator bangsa ini. Walaupun masa jari tangan memang beraneka warna, hijau diantaranya, namun kehadiran Ali Masykur Musa cukup menarik perhatian. Lalu, apakah ini simbol dukungannya kepada Ganjar di Pesta Demokrasi 2024? Soal dukungan kepada Ganjar sebagai capres di pemilu 2024, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini lebih menekankan kepada satu kepentingan, yakni kebangsaan dan kenegaraan, dengan 3 unsur, yakni kebangsaan, kerakyatan, dan kultur yang kuat. Ketika jari tangan juga ada ketiga unsur tadi, yaitu kebangsaan, kerakyatan, dan kultur yang kuat, maka saya bisa hadir di acara ini, tugasnya. Sebagai informasi, Polkom Institute mengadakan survei soal capres Partai Islam Pemilu 2014. Yusuf Kala menjadi capres paling potensial di kalangan capres utama. Selain itu, ada juga kategori capres alternatif dari kalangan Islamis. Juara kategori capres Partai Islam Alternatif adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, disusul Ketua ISNU Ali Masykur Musa yang juga peserta konvensi capres Partai Demokrat. Ketiga, ada Khofifah Indar Parawansa. Tokoh-tokoh itu dianggap bisa menjadi pilihan capres jika Partai Islam bersatu membentuk poros tengah jilid 2. Tokoh muda NU, yakni Ali Masykur, juga dinilai potensial menjadi capres alternatif poros tengah 2. Sementara para tokoh dan pengamal tarekat mempunyai keinginan besar. Ada tokoh tarekat bisa masuk dalam pemerintahan. Mereka pun mendorong dan mendoakan Kiai Haji Dr. Ali Masykur Musa bisa menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024. Dukungan diantaranya datang dari Syekh Buya Musyawir Tuangku Kuniang, pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Miftahul Istiqomah atau Surau Cubadak, Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman. Dia mendoakan Ali Masykur Musa masuk sebagai bakal cawapres. Bagaimana jika kehadirannya di antara relawan Ganjar sebagai representasi bakal dipasangkan sebagai cawapres Ganjar dalam pemilu 2024? Ali menjawab diplomatis. Begini, saya sejak dulu kan kaum NU.
NU dengan nasionalis selalu bisa ketemu. Semua itu perlu dihitung dulu, pungkasnya. Ganjar dan Jokowi sama-sama penerus cita-cita Bung Karno. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo memimpin deklarasi jaringan militan Ganjar Pranowo atau jari tangan, mendukung Ganjar sebagai Capres 2024. Rudi menilai Ganjar sama seperti Jokowi sebagai penerus cita-cita Bung Karno. Menurut Rudi, keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri untuk mengusung Ganjar sudah sangat tepat. Masyarakat sudah tahu akan memberikan suaranya kepada siapa pada Pilpres 2024. Ganjar adalah penerus cita-cita proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Soekarno. Ganjar tidak jauh berbeda dengan Jokowi. Keduanya lahir dari rahim PDI Perjuangan, dan mereka adalah penerus cita-cita Bung Karno, kata Rudi usai deklarasi jari tangan di Istana Gebang. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut dia, harus dilanjutkan oleh penerusnya yang benar-benar mengerti strategi pembangunan Indonesia ke depan. Masyarakat sudah tahu kepada siapa pilihan harus diberikan pada pemilu serentak di 2024 mendatang, imbuhnya. Sebagai kader senior PDIP yang telah terlibat aktif dalam dinamika selama kurang lebih 4 dekade di partainya, Rudi mengatakan bahwa selama ini sering terjadi kesalahpahaman terkait dengan definisi petugas partai. Mantan wali kota Solo ini memperjelas bahwa predikat petugas partai yang melekat pada Jokowi dan kemudian berlanjut pada Ganjar diberikan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita para bapak pendiri bangsa. Rudi mengemukakan bahwa ideologi partainya berakar dari pemikiran-pemikiran Soekarno. Selain dikenal sebagai orator, Soekarno menurut Rudi juga seorang ideolog yang memiliki pemikiran-pemikiran yang masih relevan hingga saat ini.